Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin, mempresentasikan hasil kunjungan kami ke RSND kemarin tentang rehabilitas medis. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Tabiah Nurauni dengan, NIM akhir 159. Selanjutnya ada Yusuf Nadim dengan NIM akhir 029. Ada Fauzul Munamalia dengan 3 NIM akhir 047, dari Rifki Rahman dengan 3 NIM akhir 131, dan Salman Thorik Akil dengan 3 NIM akhir 101. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih rehabilitasi itu. Nah, rehabilitasi medis sendiri merupakan serangkaian pendekatan terpadu yang bertujuan untuk memulihkan atau memaksimalkan fungsi fisik seseorang yang terganggu akibat cedera, penyakit seperti stroke tulang atau program ini bersifat multidisiplin, melibatkan dokter, spesialis, dan berbagai terapis seperti fisioterapi, terapi okupasi, terapi bicara, dan lain-lain. Dengan fokus utama untuk mengurangi rasa sakit, serta meningkatkan kemampuan gerak dan kemandirian, dan memperbaiki kualitas hidup pasien agar dapat kembali beraktivitas secara optimal. Next. Nah, ini merupakan alat pertama yang kemarin kami lihat di rehabilitasi medik sendiri. Di sini ada transcutaneous electrical nerve stimulation atau yang disebut dengan TENS. Nah, alat ini bekerja melalui mengurangi risiko cedera atau kondisi pasca stroke. Nah, cara penggunaannya sendiri cukup sederhana, yaitu terdapat pet warna kuning yang perlu dibasahi terlebih dulu dengan air, kemudian diikatkan, kita ada maksimal 4 channel, pemakaiannya sesuai ke kedua channelnya. Ada waktu penggunaan itu biasanya 10 menit dengan frekuensi 50 Hz dan besar arus rata-rata 20 mA. Besar arus berbeda-beda tergantung tingkat sensitivitas dari pasien. Nah, untuk ketentuan penggunaannya sendiri, waktu terapi tiap pasien itu bisa berbeda-beda. Ada yang cukup beberapa kali hingga sakitnya hilang, tapi ada juga yang perlu terapi rutin selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi, TENS ini merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam proses pemulihan, terutama untuk mengurangi rasa nyeri dan membantu bergerak agar lebih nyaman. Tak bikin 3 menit aja ya, atau 2 menit. Ini channelnya yang 1. Mulai ya Mas ya. Tenang aja, nanti pelan-pelan kok naiknya. Udah terasa? Belum. Belum? Getarannya atau Iya, getarannya. Ya, mulai terasa? berasa? Nah, ini biasanya disesuaikan pasiennya. Kalau misal memang kurang, ditambah lagi. Udah cukup nih. Tapi yang kerasa salah satu sisi doang ya? Sebenarnya terasa semua, cuman kadang bisa dinaikin. Cuman kadang memang salah satu sisi lebih dominan. 5 ampere ya tadi katanya. Ini tujuan dibuat kayak kesimpulan itu apa sih? Buat ngurangin nyerinya. Kan ini langsung nanti ke syarafnya. Jadi nanti ngeblok dari otak biar nyerinya bisa turun. Berarti di bagian yang nyeri-nyeri ya. Berarti dikasih ini tuh berarti nanti pasien direhabilitasi itu nggak merasakan nyerinya tuh Nyerinya menurun? berkurang. Nggak langsung instan hilang tuh enggak, tapi nyerinya berkurang. Gitu. Baik, untuk selanjutnya
ada alat bernama Hauser Infrared Spots TGS. Nah, alat ini itu digunakan untuk termoterapi superficial yang bertujuan untuk pengobatan analgesik, relaksasi otot, dan meningkatkan sirkulasi darah. Jadi lampu infrared ini akan bekerja memancarkan radiasi yang diserap oleh lapisan kulit yang akan menghasilkan panas. Nah, indikasi pasien yang menggunakan alat ini adalah orang yang mengidap nyeri otot dan juga sendi kronis, ada juga yang kekakuan sendi dan ketegangan otot, serta gangguan sirkulasi darah ringan ataupun untuk persiapan terapi lainnya. Next. Untuk alat selanjutnya, yang selanjutnya ini ada bernama shortwave diathermy. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, alat ini menggunakan arus listrik berfrekuensi tinggi yang akan menembus jaringan tubuh. Jadi, energi dari gelombang mikro yang dipancarkan akan menyebabkan molekul di dalam jaringan itu akan bergetar. Nah, getaran ini akan membuat jaringan dari dalam itu akan keluar. Jadi dibandingkan alat sebelumnya yang bernama infrared sebelumnya, alat ini digunakan untuk mengurangi nyeri otot, meningkatkan fleksibilitas jaringan, dan mempercepat penyembuhan. Frekuensi umum yang digunakan biasanya itu 27,12 MHz. Nah, untuk indikasinya sendiri, alat ini tuh tata caranya digunakan dengan kepala cakram aplikator yang berbentuk bulat itu sebagai elektroda yang ditempatkan di kedua sisi area tubuh yang akan diterapi untuk menciptakan medan elektromagnetik. Next. Oke, selanjutnya ada ultrasonografi terapeutik, di mana di sini salah satu alat yang memanfaatkan energi gelombang suara, dan cara penggunaannya yaitu dioleskan gel khusus pada kulit pasien, di mana gel ini digunakan untuk mentransmisikan atau menghantarkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi sekitar 1 atau 3 MHz. Nah, nanti gelombang ini mampu menembus jaringan lunak seperti otot, tendon, dan juga ligamen. Dari alat sama seperti alat sebelumnya, di sini untuk digunakan untuk recovery jaringan dalam, peradangan, dan juga luka kaku atau ada robek sendi. Nah, alat ini tuh tidak memiliki bunyi seperti biasanya yang bisa kita dengar, tetapi ada frekuensi gelombang yang tinggi. Laptopmu bisa. Oke, terima kasih atas waktu. Selanjutnya mengenai krioterapi. Seperti namanya, cryo atau dingin. Jadi krioterapi ini adalah dingin, yang mana menghasilkan hembusan udara sangat dari minus 30 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius yang diarahkan ke area tubuh tertentu melalui selang fiksi. Alat ini biasanya digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, peradangan, spasme otot, membantu pemulihan cedera jaringan lunak seperti keseleo, cedera olahraga, ataupun cedera pasca operasi. Prinsip kerjanya sendiri adalah itu diambil dari lingkungan sekitar, lalu udara ini dan dialirkan melalui selang fleksibel ke area. Nah, pendinginan cepat menyebabkan vasokonstriksi atau pembuluh darah sehingga menurunkan aliran darah dan peradangan. Nah, setelah terapi, tubuh akan mengalami vasodilatasi yang membantu mempercepat proses penyembuhan. Oke, next. Selanjutnya, para reviewers. Jadi sebenarnya di tempat rehabilitasi itu terdapat beberapa alat yang dapat memudahkan atau membantu berjalan pasien yang ingin melatih jalannya lagi setelah pasca kecelakaan ataupun sakit yang mengakibatkan bagian kaki.
Jadi salah satunya itu adalah parallel bars. Jadi alat ini itu adalah alat bantu latihan berjalan yang terdiri dari 2 batang besi sejajar yang mana dipasang di atas lantai dengan penyangga dan ada landasan datarnya. Alat ini itu menjadi sarana rehabilitasi pasien untuk membantu pasien belajar berjalan kembali secara aman, melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan koordinasi gerak, dan memberikan dukungan stabilitas bagi pasien yang belum mampu berjalan. Cara penggunaan alat ini itu cukup sederhana. Jadi nanti pasiennya itu berdiri di antara 2 batang sejajar yang ada nyaman di bawahnya ada gambar kaki kaki. Kemudian tangan pasien itu berpegangan pada kedua batang untuk keseimbangan. Nantinya terapi atau fisioterapis akan membimbing pasien untuk melangkah secara kecil ataupun secara bertahap. Kemudian secara bertahap pegangan itu akan dikurangi sehingga meningkatnya kemampuan berjalan mandiri dari pasiennya. Next. Cukup itu saja apa saja yang kami dapatkan di RSND Universitas Bengkoro kemarin saat kunjungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Tes like gak sih aku? enggak, udah kok. Ntar di